Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gali Nugraha dengan NIM 2408222 dari kelas 2B pada mata kuliah basis data, dan di sini saya akan menjelaskan hasil penugasan saya mengenai perintah join pada MySQL. Di sini untuk menjawab nomor 1, yang dimana soalnya itu disuruh untuk menampilkan NIM, nama mahasiswa, kode prodi, nama prodi, dan kelas. Dan juga kelas. Di sini untuk sintaksnya, di sini saya menggunakan perintah select, yang dimana saya di sini mengambil NIM, nama mahasiswa, saya juga mengambil kode prodi, yang dimana saya mengambilnya dari tabel prodi. Lalu ada nama prodi dan kelas. Dari tabel mahasiswa yang digabungkan dengan tabel prodi, pada tabel mahasiswa, kolom kode prodi yaitu sama dengan tabel prodi dengan kolom kode prodi. Dan ini untuk hasilnya. Lalu untuk soal selanjutnya itu diminta untuk menampilkan NIM, nama mahasiswa, kode prodi, kelas, kode prodi, nama prodi, dan juga jenjang. Di sini saya menggunakan sintaks ini. Di sini saya menggunakan perintah select, saya mengambil NIM, nama mahasiswa, lalu kode prodi yang diambil dari tabel mahasiswa, lalu ada kelas, lalu di sini kode prodi yang saya ambil itu dari tabel prodi, lalu ada nama prodi dan juga jenjang dari tabel mahasiswa yang digabungkan dengan tabel prodi pada tabel mahasiswa dengan kolom kode prodi sama dengan tabel prodi dengan kolom kode prodi. Kenapa saya di sini menggunakan perinisialan prodi dan di sini mahasiswa dan prodi? Karena agar data yang ditampilkan itu tidak ambigu. Lalu kenapa yang lain tidak menggunakan perinisialan? Karena yang saya gunakan inisial seperti ini itu menjadi ambigu karena di sini pada tabel mahasiswa dan prodi sama-sama memiliki kolom kode prodi. Jadi ketika tidak menggunakan inisial atau spesifik seperti ini, maka dia tidak akan menghasilkan atau tidak mengeluarkan tabel yang diinginkan atau hasil yang diinginkan. Dan kenapa yang lain tidak menggunakan inisial? Karena seperti ini, nama mahasiswa dan kelas itu pasti diambil dari tabel mahasiswa. Nah ini, NIM, nama mahasiswa, dan kelas ini udah seperti ciri khasnya dari tabel mahasiswa. Lalu untuk tabel prodi sendiri, saya tidak menggunakan inisial di sini seperti nama prodi dan jenjang. Karena ini memang pastinya hanya ada di tabel prodi. Ini nama prodi dan jenjang. Nah, ini kode prodi. Karena mereka memiliki keterkaitan yang sama gitu. Jadi kalau kita nggak pakai inisial, jadinya ambigu. Kemudian untuk di soal selanjutnya, di latihan 2, disuruh untuk mencari contoh kasus dengan nested queries atau subquery ya. Maaf sebentar, saya sedikit lupa mulai dari
Oh iya, dari sini. Saya di sini menggunakan perintah select untuk mengambil NIM, nama mahasiswa, nama prodi, dan ada kode prodi yang diambil dari tabel prodi, dan juga jenjang dari tabel mahasiswa yang digabungkan dengan tabel prodi pada tabel mahasiswa dengan kolom kode prodi sama dengan tabel prodi dengan kolom kode prodi yang dimana nama prodi yang diambil dari tabel prodi ini sama dengan teknik komputer atau nama prodinya PGSD. Tapi untuk PGSD ini saya mengambil hanya yang S2-nya saja. Jadi saya di sini menggunakan N jenjang sama dengan S2. Dan ini untuk hasilnya. Dan ini untuk yang query selanjutnya. Di sini saya sama seperti sebelum-sebelumnya, saya menggunakan perintah select untuk mengambil NIM, nama mahasiswa, kode prodi. Di sini saya mengambil dari tabel mahasiswa, ada nama prodi dan jenjang. Dari tabel mahasiswa, di sini saya menggunakan left outer join, yang dimana ini akan menampilkan seluruh data dari tabel mahasiswa, walaupun tabel kanan yaitu prodi ada yang kosong. Tapi karena di sini tabel dua-duanya memiliki data gitu. Jadi semuanya terisi gitu. Nah, pada tabel mahasiswa dengan kolom kode prodi sama dengan tabel prodi dengan kolom kode prodi, di mana nama prodi yang diambil dari tabel prodi itu berawalan dari huruf P. Dan ini untuk hasilnya. Oke. Ups. Dan di sini itu sama saja untuk sintaksnya. Di sini saya menggunakan perintah select, mengambil NIM, nama mahasiswa, kode prodi dari tabel mahasiswa, nama prodi, dan jenjang dari tabel mahasiswa dengan left outer join pada tabel prodi, pada tabel mahasiswa dengan kolom kode prodi sama dengan tabel prodi dengan kolom kode prodi, di mana nama prodi itu berakhiran dari huruf D. Di sini untuk hasilnya ada PGSD, PG PAUD, dan PGSD lagi. Di sini hanya beda jenjangnya. Oke. Ini juga sama seperti sebelumnya. Hanya saja ini tidak berawalan dari huruf P gitu. Di sini saya menggunakan perintah select yang mengambil NIM, nama mahasiswa, kode prodi, nama prodi, jenjang dari tabel mahasiswa dengan left outer join pada tabel prodi, pada tabel mahasiswa dengan kolom kode prodi sama dengan tabel prodi dengan kolom kode prodi, di mana kolom nama prodi itu tidak sama dengan tidak seperti atau tidak menampilkan nama yang berawalan dari huruf P. Dan ini untuk hasilnya ada teknik komputer dan rekayasa perangkat lunak. Di sini juga sama, menggunakan perintah select, mengambil NIM, nama mahasiswa, kode prodi, nama prodi, jenjang dari tabel mahasiswa dengan left outer join pada tabel prodi, pada
pada tabel mahasiswa dengan kolom kode prodi sama dengan tabel prodi dengan kolom kode prodi di mana nama prodi itu tidak berakhiran dari D. Dan di sini ada teknik komputer, rekayasa perangkat lunak, dan pendidikan multimedia. Oke, di sini selanjutnya ada di sini menggunakan perintah select juga, mengambil NIM, nama mahasiswa, kelas, kode prodi, nama prodi, dan jenjang dari tabel mahasiswa dengan left outer join pada tabel prodi, pada tabel mahasiswa, dan dengan kolom kode prodi sama dengan tabel prodi dengan kolom kode prodi di mana kelas yang diambil dari tabel mahasiswa itu sama dengan A dan jenjangnya tidak sama dengan S2. Di sini muncul ini teknik komputer, rekayasa perangkat lunak, PGPower ini, dan pendidikan multimedia itu memang hanya S1 saja untuk pada data di tabel prodi. Nah, ini untuk PGSD-nya, nah, yang ditampilkan hanya yang S1-nya saja, yang S2-nya tidak ada. Kemudian selanjutnya di sini dengan perintah select, mengambil NIM, nama mahasiswa, kelas, kode prodi, nama prodi, dan jenjang dari tabel mahasiswa dengan left outer join pada tabel prodi, pada tabel mahasiswa dengan kolom kode prodi sama dengan tabel prodi dengan kolom kode prodi di mana kelas dari tabel mahasiswa itu sama dengan B, dan jenjangnya tidak sama dengan S2. Ini untuk nama mahasiswanya, dan kelasnya jelas berbeda ya. Dan tetap tidak ada jenjang S2 di sini. Kemudian untuk yang terakhir, ada dengan perintah select mengambil NIM, nama mahasiswa, kelas, kode prodi, nama prodi, dan jenjang dari tabel mahasiswa dengan left outer join pada tabel prodi, pada tabel mahasiswa dengan kode prodi, dengan kolom kode prodi sama dengan tabel prodi dengan kolom kode prodi di mana kelas pada tabel mahasiswa itu sama dengan A dan B, tapi untuk jenjangnya tidak sama dengan S1. Nah, ini untuk hasilnya. Sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf atas kekurangan dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.